Ini kita bisa tahu bagaimana radiatornya ini mengalami kebuntuan berkurang banyak, bahkan bisa sampai habis. Volume air di sini malah luber, Pak. Bisa diketahui oleh owner atau pemilik mobil. Oh, tanpa harus ke bengkel? Tanpa harus ke bengkel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari bengkel AHA Motor Yogyakarta. Di depan kita ada Mas Doni, ada Mas Agus juga. Mudah-mudahan yang rindu dengan konten-konten dengan Mas Agus solarnya kita bahas nanti ya. Iya Mas Agus ya. Pensiun. Baik Sobat Apedia, selamat siang dari bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita di Yogyakarta. Nah, bagaimana keadaan kendaraan Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kalau ada masalah kecil atau masalah berat, ya silakan datang ke bengkel AHA Motor Yogyakarta, dekat dengan Terminal Jombor, dan di sebelah kita juga saya letakkan link mapnya ya, biar kita bisa mudah datang ke bengkel AHA Motor. Bukan begitu Pak Yanto? Baik, Sobat Apedia, apa yang mau kita bahas di siang hari ini bersama kawan-kawan di AHA Motor? Di depan kita ada mobil HRV ya, BRV ya, BRV Honda. Ini sedang perbaikan apa Mas? Rembesan oli. Oh, rembesan oli. Jadi Sobat Apedia punya masalah oli rembes, silakan datang ke sini, kita coba cek di masalahnya apa, dan mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan olinya tidak berkurang karena berbahaya kalau berkurang. Baik Sobat Apedia, di sana ada Mas Aji sudah menanti kita. Iya kan Mas Aji ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Aji. Ini muter atau gimana ini? Hah? Muter? Muter. Oh, iya. Ya. Ini depan kita ada mobil Serena dan ada BRV. Ini masalahnya Mas Aji? Kalau yang ini seputar kebocoran Pak, Kebocoran. di mesin sama transmisi. Oh, sama transmisi juga? Iya. Matic manual? Ini kan pakai CVT. Di input CVT. shaftnya Oh, ada di rembesan input oli shaftnya. CVT. Oke. Kalau yang ini Kalau yang ini lagi perbaikan apa ini Mas Nova? Alarm, pasang alarm. pasang alarm. Iya. Oh, alarm. Itu. Ini kabel-kabel ya? Ya, Kabel-kabel. kabel-kabel betul. Sama ada. Spesialis mumet. Ya, betul. Mumet. Bukan aja. Baik, Mas Haji. Ini Iya, ada Pak. yang mau kita berikan tips Mas Haji buat Sobat Apedia nih. Iya, betul. Kan kemarin kita sudah banyak buat konten tentang overheat. Murid, Ya Mas Haji. Terus ada lagi tentang radiator. Ya radiator. kan? Nah, yang jadi masalahnya itu adalah kita kelupaan tuh bagaimana tips agar Sobat Apedia bisa mendeteksi mobilnya itu radiatornya buntu tanpa harus tanpa harus ke bengkel lah ya. Iya. Atau dia bisa tanpa harus bongkar. Tapi Oke. dia tahu ini kondisinya ada ciri-ciri, ada gejalanya. Gimana Mas Haji? Oke, ya. Jadi itu betul memang ada gejalanya. Oke. Dan ini bisa diketahui oleh owner atau pemilik mobil Oh, tanpa harus ke bengkel. tanpa harus ke bengkel. Oke, Nah, baik. ini saya mau bagi tipsnya. Oke. Ya. Bagi-bagi Mas Haji. Oh ya. Langsung aja ke mesinnya ya, Pak ya. Ayo. Oke Pak, jadi masalah overheat ini itu bisa ditimbulkan karena salah satunya adalah radiator yang buntu. Nah, ini radiator yang buntu, kita mau tahu ciri-cirinya seperti apa dan cara mengeceknya Iya. seperti apa. Ini kita simak ya Pak ya. Ya, baik. Yang pertama ini ya Pak. Ya. Yang pertama yang paling mudah tanpa harus membuka Tutup radiator. tutup radiator Oke. ataupun bagian mesin yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah kita mengecek untuk selang radiator bagian atas dan selang radiator bagian bawah. Nah, ini itu kita dia. bisa tahu bagaimana radiatornya ini mengalami kebuntuan. Caranya adalah dengan memegang ya Pak ya. Ya. Jadi ketika mesin kita udah hidupkan untuk sekitar 15 menit ataupun di atas itu, coba teman-teman pegang selang bagian atas. Oke. Jika selang bagian atas panas, itu berarti normal. Normal. Oke. Nah, untuk yang bagian bawah harusnya yang normal itu harus dalam kondisi yang agak panas, tidak sepanas selang bagian atas. Oh, Ya, oke. apabila tidak normal, di sini dingin Pak. Di Benar-benar sini dingin? Ya, dingin. Jadi perbedaan suhunya ini ya, terlalu jomplang banget ya? ya. Oh, oke. Jadi yang atas panas banget, Iya. yang bawah dingin. Dingin. Itu artinya air dari radiator dia tidak tersirkulasi atau tidak mengalami pendinginan.
alias dia tidak turun airnya, yang mana itu bisa mengakibatkan air yang masuk ke ruang mesin berkurang, betul. Jadi efeknya nanti yaitu bisa mengalami overheat. Itu yang pertama, Pak. Baik. Ini selang atas dan selang bawah panas, ada selang dingin, selang bawah dingin. Itu ya. Ada gejala. perbedaan suhu yang tinggi ya. Yang atas panas banget, yang bawah dingin. Itu salah satu tandanya. Oke. Yang kedua, ini Pak. Biasanya kalau radiator buntu itu ini kondisi motor fan-nya dia nggak cepet ini, Pak. Ya cepat berhenti. Nggak cepet berhenti. Alias jika kendaraan udah panas, normalnya kan ada beberapa saat motor fan dia bekerja. Ketika suhu udah turun, biasanya turunnya cepat kalau udah motor fan udah nyala. Nah itu ini lama, Pak, hingga putus-putus ininya motor fan-nya. Jadi motor fan terus aktif dalam jangka waktu yang lama. Itu salah satu tanda dari radiator buntu. Itu. Ini jadi kan ini ada dua, Pak. Iya, dua nih. Nah, ini dua dia berputar terus, Pak. Tanpa kita nyalakan AC ya, Pak ya. Tapi nggak ada yang bocor ya? Nggak ada yang bocor. Itu udah termasuk gejala, gejala radiator yang mengalami kebuntuan. Dua. Oke. Terus ini yang ketiga. Yang ketiga ini reservoir, Pak. Reservoir atau tempat penampungan air radiator ini sering mengalami istilahnya luber. Betul. Airnya sering meluber. Airnya sering meluber padahal air sudah cukup. Tapi berarti dia langsung lewati batas maksimalnya itu ya berarti ya? Iya, melewati batas maksimal dan biasanya di sini ada pembuangannya. Nah, nanti airnya banyak yang keluar. Tapi ketika suhu mesin sudah dingin, ini habis, Pak. Ini habis. Habis karena apa? Karena terbuang atau? Karena terbuang. Jadi pas kondisi panas, radiator kan membuat tekanan yang tinggi ya, Pak ya. Sehingga katup yang ada di ini tutup radiator akan membuka dan akan ditampung di reservoir. Nah, ketika mesin sudah dingin, otomatis di sini terjadi kevakuman. Kevakuman yang mana ini akan menarik air radiator yang ada di reservoir. Nah, ini katupnya juga akan membuka. Kembali ke radiator. Tapi kan sudah tadi yang pas kondisi panas, air yang di reservoir ini udah banyak yang luber. Nah, ketika di sini sudah dingin, maka yang terhisap di sini sudah habis. Atau airnya udah berkurang banyak. Air berarti sangat berkurang berarti? Berkurang banyak, bahkan bisa sampai habis. Gitu. Makanya tanda tanya itu jangan sampai ini ya, jangan sampai terjadi lah ya. Jangan sampai terjadi ya. Sobat media ya. Betul. Luber ya. Luber itu berarti salah satu ciri-ciri dari radiator mampet. Ya, betul. Luber. Terus saat kondisi dingin, kita sering isi lagi nih. Betul. Kosong. Kita sering isi lagi. Itu salah satu tandanya dari radiator yang mampet. Itu. 3 sobat media. Iya. Ternyata mudah ya. Mudah, asal mau ngecek aja ya. Iya, mau ngecek dan mau tahu itu. Baik. Yang keempat ada nggak? Yang keempat sih ini, Pak. Ini dengan cara membuka tutup ini. Tutup radiator. Oke. Ini dibuka dulu ya, Pak ya. Tapi sebenarnya seperti ini untuk mengecek kondisi dalamnya ini ya. Kondisi radiator ya? Kondisi dalam radiator. Nah, seperti ini. Ini bersih karena ini menggunakan coolant ya, Pak ya. Jadi dalamnya lebih tahan karat atau korosi. Nah, kalau di sini apa yang kita lihat, Mas? Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat jika mengalami kebuntuan, biasanya radiatornya tidak menggunakan air coolant ya, Pak ya. Nah, itu biasanya banyak karatnya di sini. Itu dari sini kelihatan, Mas, tuh bening banget ini ya radiatornya. Iya, betul. Itu kan kelihatan kisi-kisinya ya, Pak ya. Kalau yang tidak menggunakan coolant, bila mana sampai berkarat, itu bakal menutup kisi-kisinya. Nah, itu bisa menyebabkan penyumbatan pada radiator. Terus bisa juga dilihat dari sini juga, Pak. Kalau misal nggak pakai air coolant ya, di sini pasti juga akan ada temuan karat ya, Pak. Karat. Nah, itu kalau dibiarkan lama-kelamaan efeknya ke sumbatan di radiator itu.
Nah, ini sudah ada beberapa poin nih yang menjadi cara kita untuk mengetahui apakah radiator ini buntu atau tidak. Iya, betul. Selain itu Sudah 4 masih ya. ada nggak? Yang kelima ini biasanya ya kendaraan yang sering dipakai untuk naik ke tanjakan atau ke medan pegunungan, itu bila mana ininya overheat ya Pak, bila mana Mampet. radiatornya mampet, itu biasanya sering overheat Pak. Sering, berarti dia sampai overheat atau cuma naik saja? Lebih cepat naiknya. Oh, lebih cepat naiknya. Lebih cepat naik, betul. Oke. Ini karena sirkulasinya nggak lancar ya Pak ya. Iya. Jadi air yang dari mesin yang mau didinginkan di radiator, dia nggak bisa maksimal turun untuk masuk lagi ke dalam mesin. Gitu. Itu termasuk juga dalam kondisi macet nggak? Bisa, iya. Dalam kondisi macet yang itu biasanya ditanjakan, macet. Itu yang terutama yang membuat Ampere naik. iya. Oh, berpanasnya cepat naik ya. Betul. Oke, Itu, cepat Pak. naik ya. Cepat naik. Oke. Baik. Nah, kalau ada saya pernah baca Mas Haji, waktu kita mengetahuinya juga dengan cara melihat sirkulasi saat apa namanya? Saat mesin hidup. Iya, Itu bagaimana Mas Haji? Betul. Jadi di mesin kan ada sistem pendingin Ya. yang namanya komponennya itu dari termostat. Termostat ya. Oh iya, termostat. Termostat. Nah, itu termostat bekerja di suhu 82 derajat ya Pak ya. Oke. Nah, ini biasanya saat mesin suhu mesin sudah mencapai 82, termostat akan membuka ketupnya. Oke. Yang mana itu akan membuat sirkulasi air yang dari radiator dapat menuju mesin. Nah, itu. Nah, biasanya kalau posisi ininya kita buka tutupnya, kita bisa tahu sirkulasinya. Saat hidup berarti ya? Saat hidup. Oke. Ya, caranya dengan cara menghidupkan mesin dulu sampai dia suhu kerja. Terus dilanjut membuka tutup radiator ya dalam kondisi mesin hidup. Oke. Agar tekanannya tidak terlalu tinggi. Oh ya, baik. Terus setelah itu kita bisa lihat di sini Pak dari lubang radiatornya. Nanti kan otomatis ada sirkulasi air Pak bila mana suhu kerja mesin tercapai ya. Nah, ini aliran airnya kan dari sini Pak. Dari selang outlet, air naik ke sini, masuk ke radiator. Nah, ketika termostat mencapai suhu kerjanya di 82 derajat, maka akan membuat air yang dari radiator bisa masuk ke mesin karena bantuan pompa air atau water pump itu Pak. Nah, itu ditandai dengan air turun ya Pak ya. Volume air di sini turun. Tapi ketika radiator ini mampet, volume air di sini malah luber Pak. Luber. Yang mana ini karena sumbatan di radiator. Jadi kayak ketolak gitu ya? Iya, ketolak. Jadi debitnya di sini banyak, tapi nggak mau keresap atau terserap ke bawah gitu. Nggak mau turun ya? Nggak mau turun. Betul. Tuh Sobat Media, yang mana yang mau dijadikan cara untuk mengetahui radiator kita ini buntu atau tidak? Ada sudah disampaikan oleh Mas Haji. Kalau saya kelihatannya lebih enak yang megang selang ya. Megang selang paling mudah itu Pak. Ya? Tapi memang bila panas, tapi harus hati-hati. Hidup atau mati nih? Bisa hidup, bisa hidup, bisa kondisi mati. Tapi yang jelas itu harus di suhu kerja mesin ya Pak ya. Oh, berarti berapa menit tuh kira-kira? Kita hidupkan kurang lebih 15 menit, 20 menit ya. Iya. Tuh. Hidupkan 15 menit, cek selang atas dan selang bawah. Iya. Kalau terjadi perbedaan suhu gitu ya. Iya. Yang atas panas, yang bawah nggak panas, agak dingin. Agak dingin. Nah, berarti buntu. Ada kemungkinan pas buntu itu. Gitu. Nah, terus kalau terjadi buntu, solusinya apa? Beli atau servis? Ya, yang pertama bisa dilakukan penggantian. Jika budget mencukupi, tapi jika kita pending dulu untuk penggantian radiator, bisa diservis di tempat radiator Pak. Nanti biasanya dibuka, terus dibersihkan bagian kisi-kisinya. Seperti ini Pak. Oke, sudah punya nih radiator nih. Nah, ini seperti ini. Ini yang udah kelepas radiatornya. Nanti biasanya di tukang radiator ini dilepas klem-klemannya ini. Yang atas berarti ya? Iya. Yang atas dibuka semua. Nanti baru tahu ini Pak, kisi-kisinya ini. Ini kisi-kisinya di dalamnya kan ada rongga Pak. Iya benar. Nah, rongganya itu nanti dibersihkan. Sama yang bagian bawah ini kan juga dilepas. Oh, dibuka semua bawah atas ya?
Iya, ada yang dibuka semua, ada yang cuma atasnya Atas aja. saja? Oh, oke. Nanti baru dibersihkan. Nah, metodenya mungkin pakai kawat ya Pak ya, Iya. biar bisa masuk Mengikis ke lah ya. kisi. Iya. Tapi ada juga Mas yang tukang radiator menolak untuk di apa namanya? Di servis Oh, iya. radiatornya. Iya, Karena kan nggak bisa lagi nih katanya gitu. betul, betul. Nanti dari pihak bengkel ataupun radiator biasanya ini diinformasikan dulu. Bila mana ininya udah rapuh, pasti udah nggak bakal bisa diperbaiki. Kadang juga ada yang cuma di ini ya, kalau udah urgent banget, sementara biaya belum mencukupi, bisa dibuntu, dilakukan las, Jelas. jadi nggak bisa lewat untuk satu kisi-kisinya. Tapi mempengaruhi. Ya, Mempengaruhi ya kepada mempengaruhi, mesin pasti jadi kurang dingin. betul. Itu pasti mempengaruhi, cuma kan masih banyak. Iya, kalau sirip. satu ya. Iya, kalau satu nggak terlalu signifikan Kalau ininya. 10? Ya, kalau 10 ya tinggal ini dikali berapa ini ya baru bisa dihitung ininya. Oke. Pasti ada pengurangan kinerjanya. Kinerjanya ya. Betul. Baik. Terima kasih Mas Haji. Ini pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh Swatapedia untuk mengetahui kondisi radiator. Radiator Karena kendaraan. yang kayak gini kan modelnya kita nggak bisa ngecek Mas Haji kan? Iya. Kalau Ini nggak posisi kelihatan yang nih. monyong seperti ini Iya. nggak bisa Pak. Taunya ya itu dari tips yang nomor 1 sampai 4 itu tadi. Kalau yang posisi seperti ini ya, karena kita nggak bisa lihat kondisi kisi-kisi dalamnya. Itu. Baik. Terima kasih Mas Haji. Informasi Sama-sama, Pak. yang sangat bermanfaat ini. Ya, Ini sudah azan asar. ya, Kita siap-siap dulu Mas Haji. ya. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana teman-teman ada pertanyaan atau bisa sharing-sharing, bisa Ya, di kolom pengalaman. komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.